listener Bingkai Karya, balik lagi sama aku Wulan dan kali ini kita bakal balik lagi sama musisi yang pernah juga ngobrol-ngobrol di Bingkai Karya. Kali ini aku nggak sendirian, aku udah bareng Alma Tania. Halo Alma, Halo, kabar sehat ya Alma ya? Alhamdulillah sehat. Udah mandi berapa kali sih hari ini Alma? Karena hari ini nggak kemana-mana, jadi cuman sekali. Iya katanya habis mandi ya, so di Iya, Jakarta sepanas itu kan katanya. Mungkin kalau aku, aduh bisa sampai 4 kali kali ya mandinya. tapi Alhamdulillah sih kemarin hujan besar, jadi hari Oh, ini nggak terlalu apa panas. Dari hmm. pagi sampai sekarang baru panas itu jam setengah 4. Oh iya 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 iya. Mendung juga Udah, sekarang hujan. udah berapa hari hujan di Jakarta, Alma? Baru kemarin sama sekarang. Sekarang sih gedenya. Oh iya iya iya. Wah, akhirnya ya ini kayaknya yang udah ditunggu-tunggu sama orang-orang gitu loh. Termasuk aku tuh kayak yang, aduh kapan ya hujan yang bener-bener hujan gitu loh. Soalnya apa ya, hujannya tuh kayak cuma lewat doang gitu loh, ya nggak sih? Di kamu Iya, juga gitu kemarin kan? aja cuman sedikit kan. Iya, dan aduh panasnya Malang aja udah kayak gini ya, apalagi di Jakarta gitu. Mm-mm. Bayang. Oke, Alma, aku mau ngucapin congratulations. Maaf sudah bisa kita nikmatin. Aku juga udah dengerin dan juga listener yang ada di Bingkai Karya ini. Selamat ya, Alma. Terima kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya single baru rilis. Nah, karena ini juga bukan yang pertama ya, bukan single yang pertama gitu. Tapi gimana rasa itu, rasa rasa bahagia itu apakah juga masih ada, Alma? Rasa-rasa deg-degannya. Deg-degan pasti ada karena kan Eh, aku selalu punya target tersendiri gitu. Setiap single-single aku kayak gimana. Cuman ya udah Ya. kalaupun emang tidak sesuai ekspektasi aku, ya Hmm, setidaknya aku sudah memberikan yang terbaik gitu. Karena Beban. selalu apa ya? Aku selalu mikir kalau orang lain itu apa ya? Genrenya beda-beda, sukanya Hmm, beda-beda gitu. Jadi ya Ya. it's okay, gak apa-apa. Iya dong. Nah, nanti kita bakal ngobrolin banyak Alma soal single Maaf ini. Tapi sebelumnya di sini kalau buat listener, karena Alma juga pernah main-main di Bingkai Karya juga, kalau kita ngomongin perjalanan musiknya Alma udah katam ya, orang-orang udah tahu gitu. Tapi BTW Uti gimana kabarnya? Kan habis sakit tuh. Udah sehat belum? Terakhir sakitnya yang mana nih? Aku aku ini ngikutin di kamu kenapa itu yang dia ter tertidur dengan apa ya? Oh, Terlentang itu dia apa itu? diare. Jadi dia tuh makan, Oh. enggak, aku kan makan buah kan, pepaya. Dia Terus jilat-jilat terus gak lama. Aku cobain, aku kira kan nggak tahu kalau misalkan pepaya itu ternyata nggak baik buat hewan kucing gitu. Terus aku kasih dikit-dikit banget. Terus dia hmm. makan. Dia mau lagi nggak aku kasih lagi. Setelah dari situ diare lah. Tapi udah mendingan sekarang udah lincah lagi sih. Cuman ya masih kayak gitulah. Hmm. Uti itu cewek apa cowok? Cewek apa cowok sih? Kebanyakan yang ngira itu cewek, padahal itu Iya. cowok. Cuman Oh iya. namanya tuh Iya. jadi kayak Nduti gitu. Cuman disingkat sama aku Uti gitu. Hmm. Oh, itu kok bisa kamu akhirnya ketemu sama Uti gimana sih dulu ceritanya? Kita Aku ke Uti dulu ya, habis ini ke aku, Maaf ya. aku adopsi awalnya kan Oh. aku pernah ceritain juga di TikTok aku. Jadi aku tuh adopsi kucing karena aku mau bawa kucing aku yang di Cianjur tuh takutnya karena di sana, karena kan aku rumah di Cianjur kan. Di Cianjur tuh udah ada Ya. 9. Aku Oh, bawa mau bawa 29. salah satu, cuman karena udah pada gede, Mhm. otomatis kucing kalau udah bertahun-tahun di salah satu tempat udah gede dipindahin tuh rentan sama yang namanya stres. Oh Nah, gitu. kebetulan di sana kucingnya udah pada disteril semua kan. Akhirnya Mhm. aku ya udah deh, aku cari tempat kucing itu. Akhirnya aku adopsi kucing. Mhm. Terus Mhm. ha, ya maksudnya lumayan lah ya harganya karena Mhm. ini salah satu kucing ras, tapi Oh ya. ternyata Mhm. aku kejebak, ya sedikit Kenapa? ketipu lah, sedikit ketipu. Mhm. Cuman ternyata aku telusuri korbannya bukan cuman aku, banyak juga gitu. Akhirnya makanya dia kurang laku tuh gara-gara itu karena
Gak lama 1 jam si orangnya pergi, pas aku lihat tuh jamuran. Oh iya iya iya. Jamurannya tuh yang kayak jamuran tersembunyi gitu loh. Jadi Hmm. sedikit di sini, sedikit di sini. Karena kan bulunya kan lebat kan. Iya. Bulunya lebat, jadi Hmm. gak kelihatan pas dilihat apa pas aku mandiin. Hmm. Pas aku mandiin ternyata dalamnya tuh banyak gitu. Aduh, Terus akhirnya Uti. aku milih buat dia juga kan diare itu dia diare. Terus dia pucat banget kan kucing kelihatan kurang darahnya pucatnya itu kan dari hidungnya kan. Hidungnya tuh nggak Iya. pink, pucat gitu. Terus aku kok Hmm. aneh ya kayak gini. Terus akhirnya aku nyobain ya udah pakai kasih pakan yang biasa dulu aja. Terus kan kata orangnya saya biasa pakai expert sama Pakai apa? eh, pakai makanan apa tuh namanya makanan biasa expert namanya tuh Oh expert iya. sama Hmm. RC Royal Canin Iya dicampur. iya. Ternyata si expert itu tuh ternyata makanan yang down banget grade-nya tuh down Hmm. banget dibanding RC. Nah jadi dia ngasih informasi yang salah dong. Nah Iya udah kayak iya. gitu ternyata makanya itu kenapa dia diare. Gak lama aku masukin ke pet shop karena dia emang dari dulu gak bisa diam. Hmm. eh dia masuk genset Lah, masuk masuk genset genset? Hmm. jadinya tuh ini Iya. apa ya kotor gitu loh dia aja jadi kotor. Oh iya iya iya. Terus aku mandiin terus Oke. aku ke pet shopping buat mandi. Terus aku Hmm. bilang aku minta buat digundulin aja deh gak apa-apa. Ternyata kata orang aku di pet shop Indonesia kebetulan di sini Hmm. ini udah banyak banget jamurnya katanya saya botakin aja ya ya udah deh dibotakin akhirnya dibotakin sisa atasnya doang jadi kayak Dragon Ball kaki semuanya tuh botak. Oke oke oke. Oh alah, Aku ada gitu. fotonya nih, aku ada fotonya. Dia dulu Lihat sebegininya. dong. Ini awal-awal sakit, udah Itu kan lumayan sembuh sih. berarti di Jakarta ya itu. Iya, Allah, iya itu berapa beratnya itu, Alma? 400 gram. Oh, kecil ya. Ya kecil banget. Terus Hmm. itu belum sembuh. Itu belum Oh. sembuh, akhirnya si jamurnya sembuh. Jadinya Hmm. botak deh kayak gini. Tapi ini udah sembuh, dia udah agak kurang darah, udah apa tinggal nunggu penumbuhan sama Iya. recovery Mhm. aja. Oh, kayak ini ya kucingnya Raditya Dika itu ya? Iya, Heeh, pink jadinya kan. ya. Cuman lama Heeh, kelamaan, pink gitu. lama-lama gede-gede-gede ada ininya juga, ada apa sih? Udah mulai ada bercak-bercaknya gitu. Apa? Bercak-bercak apa itu? Tumbuh eh rambutnya. iya, gini. Hmm. Oh, oh iya 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 iya. Barulah dia bisa gede Akhirnya. 3 kilo kayak sekarang tuh perjuangan Heeh. banget. Bahkan aku Ya. ngurusin dia aja karena kan jamur bisa nular ke manusia juga ya. Aku Iya. sampai Hmm. masuk rumah sakit karena jarang tidur. Oh, Bener-bener 3 bulan full aku ngurusin dia kayak ampun bikin konten aja nggak fokus sampai aku masuk rumah sakit juga. Uti, Uti ada aja ya. Oke, tapi sekarang udah baik-baik aja ya, udah happy lagi ya Alma ya. Udah happy lagi. Perjuangan 8 bulan lah. Iya. Waduh, 8 bulan, kurang berapa bulan? 4 bulan udah setahun Alma. Iya makanya. Iya, Aduh ya udahlah. oke. Nah, itu ya, guys, listener, sekilas tentang Uti, kucing kesayangannya Alma. Dan BTW kamu katanya juga ini kan, lagi pengen bikin usaha baju Korea style, jadi nggak sih? Iya, cuman karena aku, nah asalnya tuh mau sebelum maaf rilis. Cuman Oke. sebelum maaf rilis ini aku lagi itu banget sama yang namanya masak. Terus di sini Heeh. juga aku Oh masih iya, banyak konten masak itu ya? bikin Hmm. konten podcast juga. Terus mikirin juga. Terus aku ke Jogja juga kan. Apa namanya? Bikin musik video maaf ini. Ya. Hmm. Pokoknya tuh kayak gak dikasih waktu gitu, ya ampun gak dikasih waktu. Sekarang mau lagi itu radio kan, apalagi bentar lagi Heeh. mau ke Jawa Tengah buat tuh radio di sana. Hmm. Jadi nggak ada waktu, cuman aku lagi nyari-nyari waktu sih. Sebenarnya suka kayak gitu ya, kalau diniatin tuh suka gak ada Iya gitu. dong. Mm-mm. Tapi emang udah kepikiran lama ya itu ya. Soalnya kayak aku mikirnya, lah si Alma ini gesernya jauh banget ya. Kok jadi ke usaha ya dari musisi gitu. Karena Itu emang pikirnya udah lama. karena kalau usaha emang aku dari dulu tuh suka usaha. Oh. Bahkan Mm-mm. eh jadi dari dulu tuh aku suka nyanyi sama suka usaha. Kalau dulu itu waktu apa ya?
waktu SD kelas 1 itu karena teman-teman banyak yang pakai jepit, Iya. aku pengen pakai jepit, tapi mama aku tuh bukan yang maksudnya aku juga bukan keluarga yang menengah ke bawah, cuman ya udah normal gitu ya. Cuman mama tuh kalau misalkan aku mah pengen ini karena mama sibuk kerja jadinya tuh suka jarang gitu loh. Jadi aku mikirnya ya udah deh, aku pengen punya jepit tapi gimana caranya aku bisa beli sendiri aja gitu. Jadi ya udah aku jualan aja deh gitu. Jadi karena aku anaknya Waduh. banyak yang bilang kamu tuh jangan pelit ke diri sendiri, padahal bukan pelit ke diri sendiri. Jadi gimana ya, aku pengen dapetin sesuatu tapi aku pun pengen mendapatkan yang aku butuhkan, yaitu ya udah hasilnya Oh, gitu oke loh. oke. Iya. Ya sebenarnya lebih ke memuaskan diri. Kamu pengennya itu gitu Iya, kan. cuman jadi apa ya, salah satu apa tuh kalau kerja tuh bukan part time, apa tuh kerja sampingan. Apa? Oh iya. Jadi kan nggak Oh, mungkin, oke aku kan oke. usaha baru satu. Aku tuh maksudnya tuh itu pun jarang-jarang gitu loh. Maksudnya Oke. aku pengen deh nyobain gitu ke fashion gimana gitu. Kayak investasi Hmm. kecil-kecilan lah. Mhm. Waduh, Alma ternyata anaknya nggak bisa diem ya, semuanya dikerjain. Oke, nah Iya, kita balik. Ya, semoga cepet ini ya, cepet apa, cepet dimulai ya, Alma ya. amin. Amin. Pelan-pelan Pak Sopir kalau katanya orang-orang. Oke. Alma, balik lagi ke maaf ya, ke single baru kamu ini. Lagu ini kan sebenarnya lagu recycle ya, dari Pongki Iya. Barata. Nah, kalau dari kamu sendiri, karena juga aku dengar-dengar sempet tag berulang-ulang karena masih kerasa yang lama, itu gimana tuh ceritanya itu? Ada apa di produksi itu? Mungkin di gimana ya? Aku tuh anaknya kalau misalkan udah kebawa perasaan, kalau udah terlalu dalam, Ya? sukanya tuh pengen nangis gitu loh. Terus aku Oh tipe iya, iya. orang, tipe cewek yang kadang suka random aja, tiba-tiba seharusnya tuh hal ini tuh atau apa ya, momen itu nggak usah diingat-ingat gitu, udah aja Mhm. cukup gitu kan, Mhm. udah lewat, udah lama. Kenapa pada saat aku Mhm. dengerin lagu ini atau Mhm. ngelihat foto apa gitu suka jadi Mhm. ingat gitu. Jadi pada saat itu tuh Oke. aku ngedengerin lagu Maaf itu kayak seolah-olah, ih gila ya aku egois banget ya, susah banget minta maaf gitu. Jadi kayak aduh gitu, kayak nyesal sendiri padahal lagunya arahnya tuh nggak terlalu deep banget gitu loh. Mhm. Mhm. Akhirnya ngobrol lah sama Mas Pongki, Mas Irfanat vokal directornya, dan juga aku minta waktu buat cooling down sebentar ya. Aku Ya, bilang ya. takut nangis, aku bilang kayak oke oke katanya. Hmm. Itu lumayan sih, 3 kali lah aku minta kayak gitu. Oke. Itu proses record suaranya doang ya, itu belum masuk ke MV-nya ya? Belum. Aduh, aku nggak kebayang kamu pas waktu MV tuh gimana tuh. Kamu juga sempat ada rasa kayak gitu nggak? Tapi aku ngeliat kayaknya partnernya semua komika ya. Nah, itu Jadi, dia. Kalau waktu musik video, aku bener-bener gak dikasih sedih. Bahkan aku mau sedih aja tuh kayak, ya ampun, tolong udah, kalian jangan ngelucu, tolong, aku udah capek ketawa terus gitu loh. Karena mereka nggak berhenti berhenti ketawanya. iya, iya. Iya, aku lihat lah, ini ini mah satu paket, ini gimana sih? Aku kebayangin Alma gimana ya waktu proses syutingnya. Oke, nanti kita bahas ke MV. Tapi di sini kalau kamu sendiri, Alma, memaknai lagu Maaf yang versi kamu ya, itu gimana sih sebenarnya sampai kamu pun juga butuh waktu buat take. Nah, itu gimana gimana? Sebenarnya kalau misalkan apa ya, diartikan singkatnya sih lebih ke aku tuh karena egois banget, karena aku juga ngelihat di sekitar aku, bahkan ngelihat diri aku sendiri terutama sebagai cewek tuh kadang ngerasa ya aku cewek, misalkan contoh Mm-mm. kecilnya aku boleh mukul tapi kamu nggak boleh. Ya kamu Oh, kalau misalkan salah kamu salah, kamu minta maaf. Tapi kalau aku salah, coba deh kamu introspeksi diri. Kan egois dong kalau kayak gitu. Karena pada dasarnya kan kebanyakan cewek itu selalu benar, selalu gitu kan. Megang betul, teguh itu betul. gitu loh. Ya, ya, Padahal ya. iya sih, maksudnya padahal kesini-kesini tuh aku makin mikir kayak, ih gila ya gitu. Padahal minta maaf tuh bikin berarti besar loh gitu. Jadi aku pernah nyobain ke salah satu problem. Mm-mm. Padahal di situ bukan aku yang salah, tapi Ya. aku ngerasa ya masa sih kita mau jauh gitu loh. Mm-mm. Akhirnya aku minta maaf, dan Mm-mm. si orang itu tuh jadi kayak
ih gak apa-apa kok, bukan kamu yang salah, iya aku minta maaf aja kalau misalkan ekspresi aku atau bahasa aku ngomong ada yang bikin kamu sakit hati kan, ya we never know ya, maksudnya dia Ya. mungkin lagi perasaan kayak gimana gitu yang Mhm. nggak aku tahu, yang nggak dia cerita. Jadi dia langsung kayak, iya sorry ya aku lagi ngerasa gini-gini, iya nggak apa-apa kok, it's okay, cerita dong aku gini. Jadi kan ketawa lagi kan, Ya. yang sebenarnya masalah itu bakal besar dan mungkin bisa kejadian aku sama dia nggak temenan lagi di, di saat aku minta maaf duluan tanpa aku mikir bodo amat deh, mau dia bilang aku lebay, mau dia bilang aku atau jadi nginjek aku atau jadi nggak seru dia Mhm. kayak gini gitu kan. Yang Mhm. penting aku meminta maaf karena Mhm. rasa sakit itu kan gak dirasain sama kita ya, walaupun cuman Ya. sedikit banget kan dia sendiri yang ngerasain gitu. Jadi udah deh aku minta maaf aja gitu. Jadi Mhm. setelah itu aku mikirnya gila ya gitu, mau kita salah mau enggak, mau enggak minta maaf tuh cukup berarti banget, walaupun cuman sorry ya gitu, maaf dong gitu kan, sambil Mhm. bercanda ataupun Ya. aku minta maaf ya karena aku gini-gini mau serius gitu kan. Jadi Mhm. itu tuh berarti gitu loh. Dan Mhm. sama halnya kayak terima kasih, kayak minta tolong. Sebenarnya kan Mhm. mudah ya, mau sedekat Mhm. apa kita sama seseorang, kalau kita mudah mengungkapkan kata-kata itu, Mhm. ya udah kesananya tuh kita bakal dilihat kayak, ih dia gila ya, dewasa banget, legowo banget, oh dia santai ya ternyata gitu Mhm. kan, nggak terlalu kayak apaan sih gitu, ambilin itu, nggak gitu kan, nggak kayak misalkan apaan sih lu lebay, gua gini doang masa lu ngambek gitu Mhm. kan, padahal kita nggak Iya, iya. tahu dia lagi kayak gimana Mhm. gitu. Jadi Oh, pesannya, oke. mau minta maaf, mau kamu salah mau kamu nggak salah, ya udah minta maaf dulu aja, karena itu tuh dampaknya tuh besar banget pada saat kamu mau minta maaf duluan. Mhm. Ada orang yang pernah ngomong soal itu juga yang kamu bilang, ada kata maaf, tolong, dan juga terima kasih. Karena ini tuh sebenarnya 3 hal sederhana, tapi kalau emang udah kita nggak biasa, ya kita tuh sulit banget gitu. Makanya hanya Iya. orang-orang luar biasa yang bisa nyampein itu gitu. Wow. Ih, oke. Nah, Belajar sih. Aku juga mhm. maksudnya kadang aku kalau misalkan ngasih tahu soal ini ke orang lain, itu termasuk aku ngingetin, nge-reminder diri aku sendiri gitu. Ya, Nggak cuman benar. aku bisa ngomong doang, makanya orang lain cuma, iya lu ngomong gampang. Ya sebenarnya ini ngomong bukan buat lu doang, buat gue juga gitu kan. Kadang Iya. aku suka kayak gitu kalau ke teman-teman deket aku. Eee, oke. Tapi gimana sih Alma, karena gimana ya, kalau misalnya buat ngucapin maaf, kalau buat aku pun kayaknya oke gampang banget ya, cuman buat realize di hati ini kayak yang, ya udah gitu loh, kayak udah lepas aja gitu, itu gimana sih? Kamu bisa nggak sih sampai di titik yang, oke udah selesai gitu? eh Mungkin kalau masalah kecil, mm, udah biasa lah ya kita, kayak misalkan Mhm. masalah sakit hati sama orang, apalagi di kota besar kayak gini, kita mau baperan ya udah gitu, balik aja ke rumah gitu kan. Oke. Jakarta keras tuh bener Jakarta keras gitu kan, Mhm. bercandanya dan yang lain-lainnya. Cuman kalau dalam hal besar, aku sedikit cerita, aku pernah ada di situasi yang benar-benar masalahnya tuh besar banget, sampai Mhm. Mhm. sebenarnya di situ tuh aku bisa dibilang aku disudutkan, dan sebenarnya ini tuh yang salah siapa sih gitu. Jadi kayak apa ya, aku tuh mau mereka bantu tapi mereka juga nggak mau bantu, ngerti nggak? Mhm. Jadi Mhm. mereka cuma minta buat bisa sana selesaiin masalahnya, tapi mereka nggak ngasih solusi gitu. Oh, iya Jadi iya, oke, aku I see. kayak, aduh ngapain sih gitu. Ya udah kalau misalkan kalian nggak mau bantu, nggak usah apa ya, nggak usah ngedesak aku untuk aku bisa melesaikan masalahnya. Karena pada Mhm. dasarnya aku di posisi itu tuh aku nggak salah. Ya udah gitu, aku nggak mau gitu, aku nggak mau minta maaf kayak gitu. Sampai akhirnya intinya aku sama orang itu jelek aja, karena bener-bener kayak, ih gila ternyata omongannya tuh nyakitin ya gitu kan. Ternyata dia tuh cuman bisa apa ya, ngedorong aku ke dalam jurang ya gitu. Sekarang aku udah di Mhm. jurang nggak dibantuin sama sekali gitu ternyata. Jadi mungkin rasa dendam buat awal-awal, dendam benci itu pasti ada. Iya, Cuman iya. eh apa ya, aku sedikit diingetin sama orang-orang, sama keluarga aku, diingetinnya kayak, kalau misalkan hidup kamu cuman buat ngebahas dendam sama benci, hidup kamu di Mhm. situ aja, hidup kamu nggak akan jalan. Jadi aku juga lumayan, oke aku ngerti mereka cuma ngomong kayak gitu doang, oke aku ngerti. Setiap harinya aku kayak misalkan,
ih sumpah kesel banget, kebahas sedikit Hmm. panjang gitu kan, selalu ada aja ucapan-ucapan benci, ucapan-ucapan kayak ngatain dan sebagainya. Jadi tapi lama kelamaan gila mau sampai kapan ya, hidup Mm-mm. aku tuh cuman mau mencapai sesuatu tuh cuman buat ngebuktiin kalau aku tuh pantas ke orang yang nggak seberapa gitu loh. Jadi Mm-mm. Iya, ya iya. udah. Jadi ya udah, mau dendam sampai kayak gimana pun, mereka kalau udah ngelihat kita jelek, ngelihat kita nggak berarti, nggak akan ngaruh. Jadi aku makin kesini kayak "Ya udahlah, nggak usah benci sama orang, bikin dosa iya, nggak ada manfaatnya juga iya, nambah duit juga kagak gitu kan, nambah ilmu apa lagi gitu Iya, kan. iya. Jadi ya udahlah gitu, gak usah benci. Makanya kalau misalkan ada yang nanya soal problem itu, kamu benci nggak sih keluarga kamu, bahkan diri kamu sampai digituin sama dia? Enggak benci. Ya biar karma aja deh yang berjalan, aku maafin kok, udah maafin, jadi udah santai aja lah gitu. Cuman aku orangnya enggak, udah tahu aku udah susah banget ngilangin rasa bencinya, Hmm. udah aku tuh enggak usah bertegur sapa ya, tolong gitu. Karena kalau Hmm. buat yang rasa sakit-sakit hati banget ya, jadi Iya, iya. tolong nggak usah. Aku selalu minta sama Tuhan jangan pernah pertemukan aku sama dia, jangan pernah bikin aku ngobrol sama dia secara langsung. Hmm. Tolong via telepon aja, jangan video call, tolong chat aja gitu. Gak usah Hmm. sampai kayak bertegur sapa, halo, ketemu langsung atau bertatapan di video call tuh aku nggak bisa, nggak mau. Tolong tolong Hmm. gitu, karena udah susah banget ngilangin Iya. Mm-mm. ngilanginnya tuh gitu. Jadi lebih baik menghindar lah gitu daripada kita apa ya, nyimpan dendam sama benci. Oke. Nah, emang setiap orang itu kayak punya time limit masing-masing ya, punya Hmm. apa namanya kekuatan masing-masing gitu buat ngadapin segala problemnya gitu. Dan sebenarnya maaf itu juga dari lagu ini ya, lagi-lagi lagu ini, wah ternyata, wow lagu ini banyak banget nilainya. Apa kalau kita korek-korek ya? Karena Panjang. apa ya, banyak yang bilang kenapa milih lagu Maaf. Hmm. Jujur lagu Hati yang Terang sama Maaf tuh itu tuh dalamnya tuh sebenarnya kalau diceritain panjang, aku Hmm. bisa kenal lagu itu, aku bisa mengartikan lagu itu seperti itu karena mereka ada di perjalanan kisah hidup aku, Ya. dari awal aku solo karir gitu sampai sekarang aku bisa ngeluarin single kedua Maaf ini gitu. Oke, oke, oke. Wah. Nah, kalau kita ini dari segi lagunya, ya. Tapi buat nyelesain lagu ini, Alma kamu butuh waktu berapa lama? Recordingnya 1 hari, musik Hmm. videonya pun 1 hari. Cuman karena mungkin sisanya editing dan yang lain-lain, Hmm? ya sekitar 3-4 bulan lah. 3-4 bulan. Tapi kalau Iya, pemilihan lagu ini sampai akhirnya masuk ke proses itu ada jeda nggak atau langsung aja waktu itu? jedanya seminggu kalau nggak salah. Karena Nggak lagu lama ini berarti. udah di apa, recordingnya itu udah kita buat, cuman belum Hmm. selesai editing aja, udah kita buat itu satu Hmm. minggu sebelum Hati yang Terang rilis. Kita Oh tuh udah gitu. recording, jadi recordingnya tuh 1 minggu sebelum Hati yang Terang rilis, dan dari Hmm. situ barulah kita, aku masih sibuk promo Hati yang Terang dan sebagainya. Setelah itu off air dan yang lain-lain konten, barulah kita mikirin buat konsep musik videonya Maaf gitu. Oh, oke, oke. Nah, ini kalau ngomongin di MV-nya sendiri, itu dari konsep ya, itu idenya Mas Dodit ya, Mas Dodit Mulyanto ya, semuanya. Iya. Mm-mm. Oke. Kenapa waktu itu pakai idenya Mas Dodit, Alma? Aku nggak ngobrol langsung sama Mas Dodit ya, karena terakhir ketemu itu waktu dia podcast. Oh, Jadi oke. Mm-mm. itu cuma Mas Dodit sama pihak label mungkin. Cuman Mm-mm. beruntungnya aku dan alhamdulillahnya aku tuh, aku mengartikan lagu ini dengan konsep dia ternyata tuh nyambung. Oh, Sampai oke. waktu ketemu juga kayak gila, konsepnya ini tuh ini yang mau aku sampaikan dari lagu ini tuh berarti cocok ya. Cocok ya, berarti kita emang udah sehati walaupun jarang ketemu. Iya bener Mas, aku Oke, gitu. oke. Sama-sama orang Jawa, cuman bedanya kamu Jawa Barat, Mas Dodit Jawa Tengah. Jawa Tengah apa Jawa Timur sih, Mas Dodit? Jawa Tengah ya kalau nggak salah, itu Hmm. Madiun ya, Oh, di mana ya Madiun. lupa. Tadi Jawa Timur nggak sih? Aku juga kurang tahu lagi. Ya sih, pokoknya orang Jawa aja. Kalau aku kan Chemistry-nya ada dapet ya. Sundanya juga. Mm-mm.
Oh, oke oke. Dan ini yang bikin aku gimana ya? Aku tuh kayak pengen aku tuh udah yang ke bawah ya. Tapi pas di momen ada satu nugget itu lo ngerti gak sih yang ngawin satu Oh, nugget Mas oh, Dodit iya iya. sama ya itu ih nggak jadi aku nggak jadi sedih gimana sih? Emang banyak yang bilang itu tuh Aduh. kayak anak kecil yang lagi rebutan kayak itu punya aku tahu, itu yang punya aku gitu. Jadi kayak rebutan aja. Oke. Itu di Jogja ya? Itu ya di Jogja di Kaliurang, di apa ya Oh, kaki gunung apa Merapi, iya bagus banget itu daerah kaki view-nya, gunung Merapi. Alma. Bagus banget dan dingin banget dan sedikit mistis juga sih. Oh Itu mistis iya. tempatnya. Jadi Ih, kita itu, aku cerita dikit ya. Jadi kita itu boleh nginep boleh. di salah satu penginapan yang ternyata suka dipakai untuk pelantikan para pendeta. Itu di situ atau agak jauh? Di situ kita nginepnya Hmm. tuh di tempat situ. Oh. Ternyata pas kita cari tahu, ternyata tempat itu tuh untuk pelantikan para pendeta. Nah, Mm-mm. pas aku jalan-jalan di sekitar penginapan, ternyata di belakang itu ada rumah sakit yang pernah dipakai, rumah sakit yang kosong dan pernah dipakai buat konten horor di belakang. Jadi Oke, uji oke. nyali gitu. Dan Aduh. ternyata banyak gitu kan. Udah Hah. aku kira kan ya udah gitu ya. Nah, Mhm. ternyata Kak Ebel itu pada saat kan Mas Rudit kan pulang duluan tuh. Dia pulang duluan, kalau kita nginep sehari lagi besok pulangnya besok pagi. Karena kan beres Mhm. itu tengah malam. Ya. Mas Rudit langsung pulang, Ebel otomatis di kamarnya tuh sendiri. Terus Hmm. Ebel ke kamar aku. Jadi satu si rumah panggung gitu tuh dua kamar. Aku sama mamaku, terus Dustin sama manajernya gitu Mhm. kan. Nah, aku satu rumah sama Dustin. Nah, si Kak Ebel sendiri. Dia langsung datang lah ke ruangan aku langsung kayak, Mak, eh, Dustin mana? Katanya itu di kamar. Dia langsung ketok-ketok kamar Dustin kan. Dustin, Dustin katanya. Lu sekamar sama gua lah katanya gitu. Kenapa gitu? Gue sendiri anjir katanya. Ya udah, akhirnya si manajernya sama si Dustin itu langsung pada ke kamar dia. Gak lama, jam setengah dua mereka pada balik lagi. Kenapa? Aku belum tidur, kamu masih bersih bersih sama Mhm. packing buat besok pulang pagi. Nah, pada pada balik lagi. Aku bilang, gila Al di sana, aduh gila parah banget di sana situasinya, hawanya tuh beda, berat banget, serem banget lah, banyak suara-suara aneh. Di sini nggak ada kan, nggak ada. Aku bilang ya udah, jadi Ebel itu dia lagi video callan aja sama istrinya, nggak beres-beres tuh, volumenya digedein sama Kak Ebel tuh, digedein biar dia nggak sampai dia pakai earphone katanya atau pakai headphone gitu. Aku penasaran, terus aku ke tempat ruangan tim editing aku bilang minta foto dong, aku mau pindahin sekarang. Yaudah sini, ketemu di, jadi ini kamar dia, depannya tuh ada taman, terus depan taman Oke. itu tuh kolam ikan besar banget. Nah, aku Mhm. mindahin Mhm. data, pas aku ya udah, padahal cuman cuma berapa langkah ya, ya beberapa meter lah gitu, beberapa puluh meter lah. Aku jalan Mhm. ke kamar aku bilang udah ya. Pas aku jalan ke kamar aku, tiba-tiba ada suara kayak gitu. Aku bilang, kok suara cewek anjir. Aku bilang kan aku kaget ya, padahal Mhm. cewek itu cuman tim wardrobe, itu pun sedekat-dekatan, dan Mhm. suaranya tuh kayak pakai echo atau pakai echo, Mhm. jadi Ya, kayak ya. nyebar suaranya tuh di atas, Ih. bener-bener kayak di atas gitu. Kata, suara apa itu? Aku langsung jalan cepat nutupin, masuk ke rumah, nutupin pintu. Mhm. Kayak di dalam kayak gak lama ada kayak suara lempar batu ke jendela rumah. Bilang, Mhm. ada batu. Aku bilang siapa yang lempar? Gila, aku langsung masuk kamar di situ. Bener-bener Ih. masuk kamar. Aku pengen ke WC, aku tahan sampai besok pagi. Ya Allah. Beneran Ih. horor banget. Itu cerita Mhm. paling apa ya? Momen paling horor yang pernah kayak aku langsung ini ya, langsung rasain gitu loh. Mhm. Aduh, ternyata dapat pengalaman baru ya di sana. Iya, pas besoknya aku cerita ke Ebel, ke Dustin, mereka aja, gua nggak mau kesini lagi, gua nggak mau nginep di sini lagi. Tapi sayang banget, padahal tempatnya enak banget. Bagus banget itu. Mm-mm. Iya. Aku ngeliat di MV-nya kamu itu bagus banget itu. Oh, oke oke. Ya, oke deh kalau gitu. Alma, tadi kita udah sharing banyak ya. Intinya kita akan nunggu semua karya-karya kamu. Tapi BTW buat di waktu dekat ini ya, akhir tahun ini ada apa lagi nih habis ini? Hmm,
mungkin kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun baru, Ya. mungkin yang pasti ngeluarin single lagi, dan lagi Mm-mm. belajar nulis-nulis untuk bikin single original sendiri juga. Jadi Iya. dirilisnya kapan masih proses lah, karena prosesnya panjang banget gitu. Sambil belajar juga. Cuman yang pasti aku masih Oke. bersama Mas Pongki Barata. Oke, berarti sekarang masih proses tulis menulis ya? Untuk single selanjutnya enggak. Itu Oh. aduh sebenarnya udah Mhm. tinggal kayak tanggal berapa ya udah nih udah rilis gitu. Udah tinggal kayak gitu. Waduh, oke oke oke, kita tunggu aja ya, Gercep listener. ya, gerak cepat ya Banget. aku. Nanti ini ya, kalau ya semoga aja promonya langsung aja ke Malang ya, main-main ke Malang gitu. Oke, dari kemarin juga ada yang main ke Malang dong, main ke Malang. Aku Iya, bilang, tolong Allah. dong share di Malang ada apa, aku jadi kepo loh. Banyak Malang, banyak Malang udah kamu mau explore apa spot juga banyak di sini, explore makanan udah banyak Oh di sini. iya, Iya, heeh. bakso Oke, berarti pasti ada ya, bakso Malang. pasti di sini kan emang tempatnya. Bahkan di sini tuh bakso itu nggak cuma bakso aja, ada bakso bakar juga ada. Banyak Oh deh pokoknya. iya, Iya, kamu nanti searching-searching dulu ya sebelum ke sini. Habis itu nanti kamu tentuin kamu kemana. Dan kayaknya kalau oke. cuma 2 hari kurang kayaknya. Oke, oke. Buat listener yang pengen banget dengerin lagu Kamu Maaf ini bisa dengerin di mana? Termasuk MV-nya ya. MV-nya bisa kalian lihat di channel YouTube Multimas Production, dan juga karena punya podcast, podcastnya pun di channel itu. Eh, Lagunya udah bisa didengerin di semua digital streaming platform kesayangan kalian dimanapun itu. Dan juga udah bisa di request-request di radio-radio. Oke, itu ya penutupan buat Alma. Sukses terus buat Alma, sehat-sehat Amin, terus ya. amin. Oke, Kak. Makasih. Oke, thank you juga buat listener yang udah dengerin aku sama Alma ngobrol-ngobrol dan jangan lupa dengerin lagu Maaf. Bye semuanya. Bye.